Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah RBTV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya untuk menyambut lagi bulan puasa ini. Semoga masih semangat karena masih pagi gitu ya, dan sudah hampir setengah bulan ini kita menjalani ibadah puasa. Semoga puasanya juga dalam keadaan lancar-lancar saja. Dan pemirsa, sama seperti di dua hari sebelumnya, di live dialog homeschooling bahagia ini kita masih akan terus menghadirkan 3 narasumber kita. Ini sudah ada di sebelah Nevi, ada pengawas, ada kepala sekolah, dan ada guru pemateri juga. Nanti di sini kita masih akan membahas evaluasi apa saja yang sudah kemarin selama 3 minggu kebelakang ya sudah menyajikan acara homeschooling bahagia ini, dan sudah menyajikan kurang lebih 15 materi yang pasti sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, dan juga penyampaian materinya yang pasti mengedukatif dan kreatif. Dan hari ini kita juga akan berbincang-bincang dengan 3 narasumber kita. Kita kenalan dulu nih. Yang pertama di sebelah Nevi ada Bapak Dr. Andes Edward Normansyah selaku pengawas sekolah. Selamat pagi Bapak. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Semangat pagi ya Pak ya? Semangat, harus semangat. Harus semangat. Ya. Oke, puasa-puasa tetap harus semangat harus ya Pak semangat, ya. Oke, semangat di sebelah Bapak Edward kita ada Ibu Sukmawati MPD selaku Kepala SDN 11 Kota Bengkulu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Puasa semangat ya Bu ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Dan pemirsa di ujung sekali yang kuning-kuning ini, nah kita punya Ibu Murtiana SPD selaku guru pemateri. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat ya. Insya Allah. Oke, ini kita ngomongin tentang acara live homeschooling kemarin yang sudah 3 pekan Ya. ke belakang dilaksanakan ya, dan memang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan bekerja sama dengan RBTV, di mana anak-anak juga bisa menyaksikannya dari hari Senin hingga hari Jumat dari pukul 9 hingga 10 pagi. Nah, ini kita ke Bapak Edward ini selaku pengawas sekolah ini Pak. Jadi seperti kita tahu bahwa 3 pekan ke belakang sudah berlangsung acara homeschooling ini. Nah, untuk evaluasinya sendiri menurut Bapak sebagai pengawas ini seperti apa Pak? Terima kasih. Evaluasi yang bisa kita sampaikan awalnya kan kegiatan ini kan bermula dari sebuah kebijakan dan sebuah kondisi ya, di mana kondisi ya bukan artinya kondisi ini adalah kondisi kita Provinsi Bengkulu saja, tapi adalah kondisi mendunia. Betul. Nah, kemudian dengan kondisi mendunia seperti ini ya tentunya para pemimpin kita kan harus mengambil kebijakan. Mulai dari pemimpin dunia seperti WHO, termasuk presiden kita sendiri, kemudian turun lagi ke bawah, ikut menteri juga ngambil kebijakan dengan bidangnya masing-masing. Nah, yang terakhir itu turun kepada gubernur dan wali kota. Nah, kemudian nanti wali kota mengambil sebuah kebijakan di mana nanti kebijakan itu akan diambil kebijakan oleh UPTD, kepala dinas. Nah, tentunya dalam hal ini, di dalam pendidikan ini, tentunya yang mengambil kebijakan adalah kepala dinas. Nah, jadi kepala dinas lah yang memberikan solusi atau yang membuat sebuah solusi di mana kegiatan proses belajar mengajar itu akan tetap berjalan. Walaupun dengan kondisi kita seperti ini, kita tetap di rumah saja. Nah, ini yang menjadi pemikiran daripada kepala dinas. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, situasi yang seperti ini, kepala dinas juga mengambil sebuah solusi di mana kebijakan dan solusi itu memang rata-rata pengawas yang mengawasi daripada kegiatan tersebut. Nah, salah satu yang diambil adalah homeschooling. Betul. Nah, homeschooling ini itu dilaksanakan, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di rumah. Tentunya mengenai siapa yang membelajar, siapa yang memberikan pelajaran, metode apa yang akan diberikan. Nah, kemudian siapa yang bisa menerima, itu kan kita di dalam kondisi pandemi corona. Ya, dalam situasi corona ini kan ya tentunya tidak bisa seperti itu. Nah, satu-satunya jalan memang adalah media. Memang media itu adalah cukup efektif. Karena media ini kalau kita lihat kan untuk di seprovinsi Bengkulu memang itu semuanya terjangkau. Sehingga mereka tidak ada lagi kendala, oh saya nggak punya gadget, nggak punya Android, nggak punya pulsa, nggak punya kota, tapi semuanya itu kan terjawab.
Nah, tentunya kebijakan-kebijakan itu, solusi-solusi yang diambil oleh kepala dinas tentu ada kelemahannya, ada baiknya, dan juga ada sisi-sisi yang kurang bagusnya juga. Tetapi yang jelas banyaklah sisi positifnya. Jadi inilah sebuah pelayanan yang diberikan oleh kepala dinas sehingga anak-anak didik dapat mengikuti pelajaran walaupun dalam bentuk seperti apa yang disampaikan di dalam media RBTV ini. Iya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, itu tadi bentuk evaluasi ya. Tadi Bapak sedikit menyinggung memang ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi menurut dari pengawas ini kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa? Iya, kelebihannya pertama begini, walaupun guru tidak bertatap muka langsung di sekolah, kepala sekolah juga tidak langsung bertatap muka dengan guru di sekolah, tapi kan ini kan adalah salah satu, ya, ini kan adalah satu cara untuk menyampaikan, untuk melaksanakan, menjalankan pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu dan khususnya di Kota Bengkulu. Tuh. Tapi kalau untuk kekurangannya, ya itu tadi kita kan tidak bisa bertemu langsung kepada anak-anak yang dulunya anak-anak kita cintai, kita sayangi, kita lihat candanya, kita lihat tawanya, cerianya, murungnya juga ada kadang-kadang kan. Jadi di sana kita tidak kita temukan itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, iya. Tidak hanya lewat media. Iya, gitu. iya. Nah, kita ke Ibu Sukmawati ini dari pandangan kacamata kepala sekolah ini ya Bu ya, untuk evaluasi program homeschooling selama 3 pekan ke belakang ini dari kacamata kepala sekolah seperti apa? Terima kasih yang telah diberikan kesempatan kepada saya. Menyambung dari pengawas, tanggapan dari kepala sekolah. Sebenarnya ini kalau kita lihat ini adalah hal yang sangat bagus dan positif ya terkait dengan COVID ini. Memang waktu sebelum terjadinya homeschooling ini kita kan sudah berjalan di sekolah kita masing-masing bahwa ada pembelajaran daring melalui grup WA. Nah, dengan hal ini kebijakan dari homeschooling bahagia ini, kami merasa sangat terbantu sekali, sehingga anak-anak yang tidak mempunyai Android atau tidak mempunyai jaringan internet, mereka bisa menyaksikan homeschooling ini di rumah bersama orang tuanya. Namun terlepas dari COVID ini, terlepas dari darurat COVID ini, mungkin kedepannya ini homeschooling ini bisa kita lanjutkan, bisa kita programkan mungkin ya, karena akan memberi sebuah kesempatan pada guru-guru yang punya talenta, punya prestasi yang tinggi, dia bisa tampil juga secara optimal dan dia juga bisa mengevaluasi diri bagaimana dia, apakah dia sudah menjadi seorang guru yang profesional atau belum. Nah itu menurut saya. Jadi mungkin kedepannya nanti ini tetap kita laksanakan, kemudian nanti kita bisa secara giliran karena setiap sekolah itu ada juga guru-guru yang baik, yang bagus, mau tampil juga. Karena melihat dari acara ini, katanya saya juga mau tampil seperti itu kan. Jadi itu mungkin ya sementara yang bisa jadi memang mungkin ada beberapa respon dari guru-guru yang ingin juga tampil. Nah, responnya ini sendiri seperti apa? Atau mungkin yang menyampaikan langsung seperti itu kepada Ibu Sukmawati atau seperti apa responnya? Ya, kita punya grup kan, punya grup di dalam grup sekolah kita. Saya kan kasih motivasi kan, ini ada acara nih di homeschooling RBTV. Oh ya Bu, itu kriterianya apa? Kan mereka bertanya kriterianya apa? Nah waktu itu mungkin kami sebagai pengurus KTGS kan dipanggil secara dadakan bahwa akan diadakan homeschooling. Waktu itu kami juga bertanya-tanya apa ini. Nah waktu rapat itu kan kita mengambil kira-kira, karena waktunya agak dadakan ya, kita ambil kira-kira dari pengawas, rekomendasi dari pengawas juga dari kami. Kita ambil aja guru-guru yang kira-kira bisa sering tampil di depan orang, di depan orang. Kita ambil guru yang sering isi struktur, diklat dan sebagainya. Padahal kalau kita, mungkin kalau untuk kedepannya itu melalui jenjang tes atau seperti apa, seleksi seleksi ya.
Itu tanggapan saya sebagai Sama kemarin mungkin karena memang programnya juga dadakan ya Pak Edward ya, jadi Iya. mungkin harus mempersiapkannya juga dalam waktu yang cukup singkat juga. Iya, singkat juga. Artinya memang tetap ada respon dari guru-guru yang kalau Iya. misalnya memang ini dilanjutkan mereka berminat seperti Berminat, itu ya. sangat. Untuk materi-materi yang lain. Oke, ini ngomongin tentang pemateri, kita ke pematerinya langsung ini ke Ibu Murtiana. Jadi ini Ibu kemarin sudah mengisi di 3 pekan ke belakang ini Bu. Nah, perasaannya seperti apa ini Bu? Tampil gitu mengajar tapi nggak tatap muka langsung ini sama anak-anak. Iya. Perasaannya sewaktu mulai ditawarkan untuk mengisi materi di homeschooling, kita tuh sebenarnya deg-degan juga ya. Karena terus terang kita perdana dan membayangkan bagaimana sih kita untuk mengajar tanpa siswa dan juga di depan kita banyak kamera-kamera gitu kan. Pertama memang kita membayangkan bagaimana situasi dan kondisi di sini. Tapi alhamdulillah setelah kita jalani, setelah kita menyiapkan berbagai rancangan, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan terus terang saya pribadi dengan adanya homeschooling ini sebenarnya begitu bermanfaat, karena yang pertama kita itu kesulitan yang pertama untuk mengajar di layar kaca karena ini yang pertama. Tapi kalau setelah kita jalankan ternyata tidak seberat yang kita bayangkan gitu kan. Alhamdulillah para pemateri 11 orang itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Dan itu yang patut kita syukuri, para pemateri ini benar-benar pengen tampilnya begitu baik, menarik di depan kamera. Karena kalau kita tampilnya kurang baik, itu kan kesannya nggak enak gitu ya. Termasuk kita untuk menyiapkan apa yang diperlukan dari homeschooling bahagia itu. Terus terang waktu pertama Mbak Dita nge-share flyernya, nah itu yang membuat saya lebih gimana gitu, banyak sekali yang di Facebook, di grup WA, terus Responnya, iya, memberikan teman-teman respon ya? dari bukan hanya Kota Bengkulu, teman-teman yang bertugas di daerah lain juga, waduh banyak sekali yang responnya positif gitu. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan dan bersyukurnya kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, kepada Dinas Pendidikan, dan yang terpenting para pengawas, kepala sekolah yang tergabung dalam K3S. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin benar tadi kata Ibu Sukma, kalau memang nanti dilanjutkan homeschoolingnya, nanti teman-teman yang lain semoga saja bisa merasakan. Dan terus terang kami juga selama menjadi guru baru ini yang namanya mengajar di media. Dan mungkin dalam sejarah juga setahu saya iya baru sekali ini ya kita mengadakan pembelajaran lewat media. Dan sekali lagi saya mengucapkan syukur-syukur alhamdulillah ini berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Waalaikumsalam, ya kita ada telepon sebentar ya. Halo, selamat pagi. Desti. Dengan Ibu Desti. Halo? Halo Ibu Desti? Halo Ibu Desti? Silakan Bu, ada yang mau disampaikan? Iya? Oh, mungkin dikecilin sedikit volume TV-nya Bu, boleh? Silakan Ibu. Oke, tapi di sini terdengar jelas Bu. Secang. Boleh langsung disampaikan saja Bu. Jadi dengarnya suaranya begitu ya.
Iya, jadi mungkin ada yang mau disampaikan, silakan Bu, bisa langsung saja. Yang mau bertanya nih. Iya, silakan Bu. Mau bertanya tapi mama anak saya ya. Iya. Mau nanya nih, kenapa lambang pramuka itu dilambangkan dengan tunas kala Dia itu? udah ke Oke. Ya. Ya, itu saja Bu Desti. Iya, terima kasih Bu Desti. Iya, mungkin Ibu Murtiana bisa langsung menjawab tadi dari pertanyaan dari Bu Destinya sendiri. Ya, terima kasih kepada Ibu Desti yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara interaktif ini. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa lambang pramuka itu adalah tunas kelapa? Pada materi sebelumnya di minggu ketiga ini sudah kita sampaikan arti dari lambang pramuka. Mengapa mengambil tunas kelapa? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya sudah tidak asing dengan kelapa ini ya. Kelapa bisa dimanfaatkan mulai dari akar, daun, batang, batang daun, bunga dan sebagainya. Nah, jadi tunas kelapa atau kelapa dia merupakan tanaman yang sangat bermanfaat. Mungkin itu jawabannya Ibu Desti ya. Terima kasih Bu Iya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi kenapa harus tunas kelapa gitu ya? Karena Iya. memang dari kelapanya sendiri punya banyak manfaat seperti itu. Nah, mungkin yang lainnya bisa nanti kita untuk teleponnya lagi. Oke, ini masih ke Ibu Murtiana nih Bu. Tadi kan awalnya katanya deg-degan seperti itu ya. Habis itu ternyata relax seperti itu. Maksudnya enjoy akhirnya Iya. untuk ini. Nah, untuk materi tadi udah ada pertanyaan tentang tunas kelapa ini. Sebenarnya materi yang Ibu Murtiana sampaikan itu materi tentang apa? Materi yang saya sampaikan di minggu ketiga tanggal 27 April itu tentang kelas 3 tema 8 Praja Muda Karana. Di subtema 3 aku suka berpetualang. Jadi di sini memang kita tujuan pembelajarannya yaitu memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Ada mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya. Dan ada juga kita menjelaskan data yang disajikan dalam diagram gambar. Mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. Nah, ini yang sudah saya sampaikan pada materi sebelum kita interaktif hari ini. Itu di minggu ketiga. Untuk Iya. minggu pertama dan minggu keduanya kemarin subtemanya seperti apa Bu? Untuk minggu pertama dan kedua, pada minggu pertama itu diisi oleh teman kita yaitu Ustazah Sayu dari SDIT Ikro. Dia mengambil di kelas 3 tema 7. Jadi kita berbagi materi. Ya. Artinya untuk 11 pemateri kemarin Iya. juga harus berkoordinasi seperti itu Iya. ya. Nah, kita ke Bapak Edward lagi nih Pak. Untuk tadi kan dibilang tentang evaluasinya seperti itu. Iya. Nah, untuk bentuk laporannya sendiri ini seperti apa Pak? Apa yang sudah disampaikan? Kalau untuk di dalam kondisi sekarang ini, memang bentuk format laporan secara khusus itu memang belum ada. Misalnya format khusus dalam kondisi corona ini laporannya bagaimana? Tapi itu nggak ada, tidak ada. Cuman secara umum atau secara khusus kita itu memang ada bentuk format-format laporan. Format laporan yang memang sudah baku dari Kemendikbud. Nah, biasanya format-format laporan itulah yang kita ikuti prosedurnya untuk kita isi. Nah, format laporan itu kita mengisinya tentunya berdasarkan instrumen yang kita jalankan. Nah, untuk sekarang ini kalau misalnya instrumen yang khusus juga tentang corona dalam situasi sekarang itu memang nggak ada, Nah, cuman biasanya kita ya bisa berimprovisasi, berinovasi, kemudian. Nah, dari format laporan itu tadi, kita kumpullah masalah. Jadi dari strukturnya seperti itu. Jadi kita format laporan yang tidak ada, dari format itu nanti kita buat pengumpulan masalahnya apa. Biasanya seperti itu. Jadi kami setiap bulan itu biasa ada bentuk laporan mingguan, ada bulanan, ada semesteran, ada tahunan. Nah, itu bentuk-bentuk laporan daripada seorang pengawas.
Nah, dari bentuk laporan itu tadi, ya yang paling bawah itu adalah yang paling penting itu adalah laporan harian. Laporan harian. Laporan harian. Nah, laporan harian ini dari beberapa sekolah binaan, misalnya ada seorang pengawas, ada 7 sekolah, ada yang 8 sekolah, ada 10 sekolah. Nah, jadi dari laporan dari sekolah-sekolah yang ada itu, semua masalah itu diinventarisir. Kita catat. Setelah kita catat, kemudian baru kita lihat bagaimana solusinya. Apa solusinya untuk masalah sekolah si A? Apa masalah untuk sekolah si B? Karena antara sekolah A, B, dan C itu persoalannya tidak sama. Nah, sehingga dengan adanya mengetahui permasalahan sekolah binaan kita cari solusinya, besok kita datang lagi, ini loh Bu solusinya. Nah, misalnya, Apa ini contohnya? contohnya misalnya, metode yang digunakan guru kurang tepat. Nah, umpama kan seperti itu. Nah, jadi besok kita datang lagi ke sekolah tersebut, Bu, saya ingin masuk ke kelas itu menemui Ibu itu. Karena hasil saya kemarin dalam mensupervisi daripada Ibu ini, metodenya kurang tepat dengan materi yang dia ajukan. Nah, masalah-masalah seperti ini di dalam akademik kita inventarisasi, kita inventaris, nah, kemudian kita berikan kepada kepala sekolah dan guru yang sebagai solusi. Oke, jadi salah satu tadi permasalahannya misalnya ketika metodenya kurang cocok. Iya. Gitu. Ada penelpon ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, silakan Ardila. Ardila, ada yang mau disampaikan? Boleh, ada yang mau ditanyakan langsung? Halo? Halo? TV-nya kencang. Halo Ardila, iya. Ada yang mau ditanyakan langsung boleh saja? Saya mau bertanya sama Ibu. Iya. Saya berasal dari SD2. Dari SD2, iya boleh. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Kelas 3D. Kelas 3D, oke. Silakan Ardila. Lambang Garuda menoleh ke kanan. Nah, oke. Kenapa lambang Garuda? Ya tadi ditanyain ke Ibu Murtiana ya, Ardila ya. Oke. Iya, terima kasih Ardila. Iya, ini mungkin Ibu Murtiana boleh langsung. Iya, terima kasih. Ya. Mungkin Ibu Murtiana bisa langsung menjawab tadi pertanyaan dari Ardila tentang Garuda ya. Ya, terima kasih ya Ardila udah bertanya. Nah, ini pada burung Garuda Pancasila memang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Ya, kita tahu karena yang kanan itu adalah yang baik-baik ya Nak ya. Dia menoleh ke kanan menggambarkan bangsa Indonesia memihak kepada kebenaran. Artinya kita ini selalu mencari yang benar-benar saja, yang salahnya nggak usah diambil ya Nak ya. Iya, bangsa Indonesia juga menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi itu mengapa kepala burung Garuda Pancasila menoleh ke kanan. Terima kasih Nak pertanyaannya. Ya, itu tadi sudah langsung dijawab sama Ibu Murtiana tentang kenapa kepala Garuda itu menoleh ke kanan seperti itu. Memang pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini sekarang lebih spesifik Kritis, seperti ya. lebih kritis seperti itu. Oke, ini mungkin baru terputus tadi ya Bu Murtiana. Langsung mendengarkan tadi si Ardilanya. Oke, ini tadi Nevi masih nyambung dengan Pak Edward ini. Tadi katanya memang laporannya memang bentuknya ada yang bulanan, ada yang tahunan, ada yang harian seperti itu. Nah, untuk acara ini homeschooling ini Pak, bentuk laporannya tadi apakah memang seperti yang harian seperti itu, setiap ada pemateri yang tampil langsung diberikan evaluasi atau seperti apa? Ya, kalau di dalam kondisi seperti ini kita juga tidak bisa menjalankan instrumen ya. Karena kita menjalankan instrumen itu kita harus ke sekolah dan harus bertemu dengan guru yang bersangkutan. Nah, jadi untuk di dalam kondisi sekarang ini
itu bukan artinya laporan ini tidak penting, tetapi yang paling penting itu adalah proses pembelajarannya dulu. Jadi kita yang pengambil kebijakan adalah menyelamatkan proses pembelajaran dengan situasi yang seperti yang sekarang ini. Nah, kalau untuk laporan, ya kita nanti bisa saja disampaikan secara langsung kepada Ibu Kepala Dinas atau kepada Korwas untuk menyampaikan kondisi-kondisi sekolah binaan kita. Tapi kalau bukan artinya tidak penting ya sebuah laporan itu, karena perlu juga kita harus ada evaluasi terhadap kegiatan ini juga. Cuman yang paling penting dalam kondisi seperti ini, kita menyelamatkan proses pendidikannya dulu, pembelajarannya dulu. Betul. Itu yang paling penting sekali. Artinya memang pembelajarannya juga harus tersampaikan dengan baik itu yang juga paling kepada penting. para siswa di rumah. Iya. Oke, ini pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih sama 3 narasumber kita ya. Tapi jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Live Dialog Homeschooling Bahagia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Live Dialog Homeschooling Bahagia. Jadi tadi kita udah bincang-bincang dengan 3 narasumber kita, dan kita akan sekarang melanjutkan kembali ya ngobrol ini dengan Ibu Sukmawati. Nah, Ibu ini selaku Kepala Sekolah SD 11 Kota Bengkulu ya Bu ya. Nah, ini untuk dari Kepala Sekolah sendiri ini pasti mendapat respon dengan adanya program homeschooling ini. Jadi melihat respon dari wali ataupun dari murid ini seperti apa Bu tanggapannya? Ya. Jadi ketika homeschooling ini berjalan, kita kebetulan juga kan punya anak kan, live di RBTV, mereka sangat antusias karena yang pertama yang saya lihat itu materi yang disampaikan itu esensial sekali, sangat esensial, materi yang penting-penting ya, penuh inovatif dan berkembang. Jadi bukan inti saja tapi pengembangannya cukup bagus. Kemudian anak-anak itu merasa senang karena ada yang tampil itu gurunya. Nah, katanya itu ada guru saya. Jadi kita dampingi, mereka menonton, mereka dengan antusias mengambil catatan, buku, nanti menjawab pertanyaan yang disampaikan di akhir materi. Kan ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan. Itu yang terjadi. Di samping itu kita selaku orang tua juga, kalau dilihat juga dari wali murid yang lain, mereka bisa berdiskusi, diskusi berdua antara siswa dengan gurunya tadi. Oh ini, jadi dia ada dialog khusus, membuat pembelajaran itu lebih. Kita bagus banget. Ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo? Putus. Oke, mungkin terputus ya, nanti mungkin akan ngobrol kembali. Oke, ini tadi kita langsung ke Ibu Sukmawati lagi. Jadi memang untuk respon dari orang tua dan ini pun juga memang antusias sekali ya. Apalagi ada memang gurunya yang tampil ini. Kebetulan dari SD 11 juga ada yang tampil gurunya, Ibu? Enggak ada. Oke. Jadi ada anak saya di SD 1, ada guru SD 1 yang tampil. Oke. Nah, sudah tersambung kembali. Halo, selamat pagi. Halo, iya, dengan siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan Haikal, Hai. SD Negeri 2. Ada Haikal dari SD Negeri 2. Oke, Haikal ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Mau bertanya, Silakan Haikal. apa manfaat menaati rambu-rambu lalu lintas, Bu? Oke, ya, manfaat Dan menaati apa yang dimaksud dengan rambu larangan? Oke. Itu saja Haikal? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dapat pertanyaan lagi Bu dari Haikal dari SD 2 ya. Nah, boleh silakan langsung dijawab? Ya, manfaat dari kita menaati rambu-rambu lalu lintas itu tentunya banyak sekali. Yang pertama, kita terhindar dari kecelakaan. Yang kedua, kita kalau biasanya di jalan itu kan ada yang namanya polisi. Jadi kalau kita melanggar, tentunya kita akan mendapat sanksi dari polisi tersebut berbentuk adanya yang kena tilang dan sebagainya. Jadi kalau tanda larangan ini ya, Ibu langsung jawab ya Nak, mengingat
waktu yang sangat sedikit. Mengapa kita harus larangan ya? Mengapa larangan atau apa yang dimaksud dengan larangan? Nah, larangan itu kalau kita langgar tadi, kita akan mendapatkan sanksi. Jadi tidak boleh kita langgar supaya kita akan lancar dalam perjalanan, terutama apabila kita menggunakan kendaraan. Jadi rambu-rambu lalu lintas itu harus kita taati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja ya Nak ya. Terima kasih Haikal. Terima kasih Haikal, sudah langsung dijawab sama Ibu Murtiana tadi ya tentang rambu-rambu ini tadi. Nah ini kita kembali lagi tadi sama Ibu Sukmawati tentang respon dari wali murid. Nah apakah memang Ibu memantau juga bahwa wali murid ini juga mendampingi kah siswa-siswanya pada saat menyaksikan tayangan homeschooling ini Bu? Ya, benar. Saya memantau karena kita kan juga ada grup WA guru-guru, jadi guru-guru melapor melalui grup WA kita bahwa siswa dia sedang live juga nonton di RBTV, jadi disampaikan. Nah di sana kita lihat ada yang mendampingi siswanya sambil menonton RBTV, sama seperti saya juga mendampingi anak saya kan di rumah. Nah, jadi kadang ada hal yang tidak dipahami penyampaian di dalam pemateri di live tadi, kita diperkuat dengan didampingi dengan siswa kita tadi. Ya. Jadi mungkin ada yang kurang ngerti, jadi orang tuanya bisa langsung ya. tahu seperti itu ya. Nah untuk pola pembelajaran sendiri Bu, dari pandangan kepala sekolah, apakah memang ini sudah cukup efektif atau memang masih ada yang perlu ditingkatkan seperti itu? Kalau maksudnya di dalam homeschooling atau gimana? Oke, kita opening sebentar. Halo, waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Ya, halo. Halo. Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu Amel. Iya, betul. Iya, silakan Ibu, ada yang ingin disampaikan? Iya, saya mau nanya. Kemarin kan anak saya kan sakit. Jadi harus dirawat, jadi banyak ketinggalan. Gimana caranya kalau mau ulang pelajarannya ya Mbak ya? Oke, gimana caranya ulang pembelajaran karena kemarin anaknya sakit juga ya. Oke. Terima kasih Ibu Amel. Iya. Mungkin ada yang mau jawab, boleh? Silakan Ibu. Silakan, mungkin Ibu Murtiana bisa membantu ya. Ya Ibu, semisalnya ada anaknya yang nggak bisa mengikuti pelajaran pada hari itu, di RBTV tetap menayangkan acara homeschoolingnya pada hari Sabtu dan Minggu di waktu yang sama, yaitu pukul 9 pagi. Jadi itu ada lagi, kita lihat biasanya kan ada live streaming di Facebook dan juga kita naikkan ke YouTube, jadi boleh lihat di sana ya Ibu ya. Semoga anaknya cepat sehat ya Bu. Oke. Ya, itu Terima tadi kasih ya, Bu. Terima kasih. Jadi memang untuk mungkin para siswa-siswa atau orang tua juga ya, yang ketinggalan seperti itu pematerinya ya, kita sudah ada live streaming juga di Facebook RBTV Camkoha, jadi mungkin bisa mengulas materinya dari sana. Nah oke, jadi bisa dilanjutkan tadi Ibu Sukma tentang pola pembelajaran yang diberikan selama acara homeschooling ini seperti apa? Dari pantauan saya ya, yang disampaikan dari homeschooling ini adalah di saat materi yang bulan itu. Nah, jadi dia kan ada beberapa tema. Jadi homeschooling ini berjalan pada awal Maret ya, Pertengahan Maret. Pertengahan akhir Maret. Pertengahan akhir Maret. Artinya selama itu ada beberapa tema juga yang belum ketinggalan, tapi disampaikan di homeschooling. Iya. Karena homeschooling sudah mengemas secara lengkap. Jadi materi yang kemarin dan yang akan datang sudah dikemas dalam satu penayangan. Jadi saya rasa sudah cukup efektif juga ya untuk pola pembelajarannya, karena memang mengikuti jadi jadwalnya pembelajaran apa di bulan itu juga apa. Oke, nah ini kita lebih rinci lagi nih ke pematerinya langsung ini Bu. Untuk tadi mempersiapkan materi-materi yang sudah diberikan kepada anak-anak di rumah ini Bu, untuk apa saja nih yang udah dipersiapkan selama untuk memunculkan materi yang akan disampaikan kepada siswa-siswa Bu? Ya, sebelum kita tampil live, biasanya kita menyiapkan berbagai macam
persiapannya, mulai merancang pembelajarannya. Kita juga mengemas pembelajaran itu, karena kan misalnya pembelajaran ini untuk materi tanggal sekian belum disampaikan. Jadi kita, benar dikatakan Ibu Sukma tadi, kita akan merangkum. Nah, seperti saya mendapatkan di tema 8. Jadi di tema 8 itu kita ambil hal-hal yang urgennya, yang penting akan kita sampaikan. Karena juga bagi saya akan kesulitan mengemas materi itu karena dengan waktu yang sangat singkat. Dan tapi setelah kita buat sedemikian rupa, dan alhamdulillah pembelajaran itu bisa disampaikan dengan baik, dan anak-anak juga bisa menerima dan memahami apa yang kita sampaikan. Tentunya sebelum kita tampil, kita membuat dulu atau merancang dulu pembelajaran, bagaimana supaya pembelajaran itu bisa menarik bagi anak-anak dan tidak membosankan. Seperti kita menyiapkan PPT yang kita rancang sedemikian rupa dengan tema-tema yang menarik juga. Karena anak-anak SD itu kan dia masih bermain dengan warna-warni yang cantik-cantik gitu. Artinya memang ada tantangan tersendiri dalam menyiapkan materi-materi yang disiapkan ini, Bu. Iya. Tantangannya itu tadi selain memang menyiapkan dengan PPT-nya seperti itu. Tantangannya apa lagi nih untuk menyiapkan materinya supaya memang menarik untuk para siswa di rumah untuk bisa menyaksikan materi yang disampaikan? Sebenarnya sama seperti teman-teman yang lain, mungkin dalam materi matematika itu ada beberapa alat peraga yang harus disiapkan. Seperti teman kita waktu materi kelas 4, dia harus mencari busur. Nah, busur itu susah sekali didapatnya. Kita mau ke sekolah, sekolah kan lagi libur ya, jadi nggak mungkin kita cari ke sekolah. Sementara di toko-toko itu persediaannya ini sudah susah mendapatkannya. Jadi saya tahu betul kalau yang mencari busur itu 2 hari kita berkeliling mencari busur. Jadi subhanallah memang perjuangan untuk tampil supaya lebih baik dan menarik itu perjuangan yang sangat luar biasa. Artinya memang harus diapresiasi sekali mencari busur itu sampai 2 hari ya untuk termasuk saya juga ikut mencari busur. Karena memang biar anak-anaknya juga langsung mengerti dengan adanya mungkin alat peraga. Jadi kalau misalnya kayak mungkin PPT aja tidak terlalu menarik, tapi mungkin dengan alat peraga bisa menarik karena perhatian. Memang materi yang disampaikan itu berkaitan erat dengan alat peraga. Nah, untuk menurut Ibu Murtiana sendiri, materi yang mudah dipahami itu sebenarnya materi yang seperti apa sih, Bu? Bagi saya untuk materi itu kita buat di PPT itu kan buat secara garis besarnya. Nanti dari garis besar PPT itu kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, kita ambil bagaimana supaya anak ini bisa menyerap pembelajaran yang kita berikan itu dengan mudah. Jadi kalau seperti yang kita lihat kemarin, pada umumnya anak-anak itu dia bisa merangkum dari apa yang kita sampaikan. Bagi menurut saya itu anak-anak sudah bisa memahaminya. Artinya memang mudah dimengerti karena memang anak-anak pada akhirnya bisa memahami dan merangkum materi. Setelah acara selesai, mereka mengirim foto-foto ke gurunya bahwa ini yang disampaikan oleh guru-gurunya. Apakah memang ada respon dari siswa langsung seperti itu yang menghubungi Ibu tentang materi yang disampaikan atau bertanya langsung seperti itu? Ada nggak, Bu? Ya, sebelum kita live mereka bertanya kapan jadwal Ibu mengajar tentang apa, ada yang bertanya begitu. Terus termasuk juga di grup WA kita, dan juga bukan hanya anak didik di sekolah kita aja yang bertanya, bahkan misalnya saya mengajarkan materi kelas 3 dari sekolah-sekolah lain itu juga dia menanyakan materi, dan setelah pembelajaran berlangsung pun mereka sangat aktif untuk mengirimkan apa yang sudah mereka alami dalam pembelajaran itu.
artinya mereka juga mengikuti seperti Iya. itu ya pembelajaran yang diberikan. Oke, ini kita kembali ke Bapak Edward ini Pak. Tadi sudah disinggung ke Ibu Suma tentang respon dari wali murid atau dari siswanya, tapi itu dari kacamata kepala sekolah. Nah, kalau dari pengawas sendiri seperti apa Pak untuk respon dari murid ataupun wali siswanya? Saya kira begini ya, kalau untuk respon dari murid dengan wali murid sendiri, itu di dalam kondisi seperti ini ya, karena saya adalah pengawas bidangnya olahraga dan mengawas seluruh sebagian daripada guru olahraga, itu responnya sangat positif sekali. Itu ada beberapa guru olahraga berinovasi, menyampaikan video kepada anak-anaknya, mengeserkan kepada anak-anaknya, dan juga anak-anaknya juga kadang-kadang itu menyampaikan foto lewat WA kepada gurunya. Ini seperti di SD 2, SD 5 itu saya lihat dari guru olahraganya dengan murid-muridnya itu berkomunikasi, itu kalau mengenai tentang mereka respon tentang daripada murid. Dan kalau untuk respon saya sendiri terhadap hal ini kami juga, saya selaku pengawas berterima kasih sekali, karena dengan ada acara ini kan ya artinya proses pembelajaran kan tidak terputus. Betul. Walaupun dalam kondisi seperti ini. Media seperti Ya itu. Nah, jadi respon saya, kami lagi pengawas, sekali lagi kami terima kasih. Karena itulah yang harus kita selamatkan. Betul. Prosesnya dulu yang kita selamatkan, yang mengenai laporan segala macamnya itu nanti. Iya, itu nanti. Yang penting pembelajarannya dulu yang penting. Itu yang paling penting. Sekali lagi itu yang paling penting. Anak-anak kan jadi akhirnya bisa terus mengikuti tanpa terputus seperti itu ya, walaupun tidak tatap muka ya. Oke. Nah, ini kita ke Ibu Sukmawati lagi nih, Bu. Kita tahu bahwa yang di acara homeschooling ini hanya anak untuk kelas 3, 4, dan 5 seperti itu ya, Bu ya. Nah, kalau untuk kelas 1 dan 2 itu tidak masuk dalam program homeschooling ini. Nah, sistem pembelajaran untuk anak kelas 1 dan 2 sendiri ini seperti apa, Bu? Ya. Kalau di sekolah ya rata-rata mungkin itu kelas 1 itu seperti kami, saya satu contoh aja, 28 siswa itu mungkin yang terhubung dari grup WA itu ada 20-an siswa atau 15 siswa. Nah, guru tetap menginput dalam satu grup bahwa menyampaikan materi pelajaran yang tentunya didampingi oleh perempuan masing-masing. Nah, di luar yang mereka tidak mempunyai Android, yang tidak bisa terhubung di grup WA, gurunya ada yang buat janjian seperti itu, janjian di sekolah. Nanti Bu tolong ambil materinya di sekolah, jangan berkelompok satu-satu, jam sekian nanti dibaginya. Kemudian ada juga beberapa guru yang punya semangat tinggi, mungkin sekalian jalan dia kasihkan materi itu door to door. Ada juga yang door to door. Ada. Jalan aku, saya kebetulan dekat juga sekalian jalan. Dan seperti itu. Jadi sampai saat ini kelas 1 dan kelas 2 alhamdulillah masih jalan juga biasa, ya. walaupun separuh ada di grup, separuh di sistem manual. Sistem manual. Jadi artinya tetap masih dipantau untuk anak kelas 1 2-nya tetap untuk belajar di rumah. Seperti itu masuk ini ya. Oke, ini kita ke Ibu Murtiana sendiri nih. Selama mengajar kemarin ya, di minggu kemarin itu pengalaman apa nih kira-kira yang bisa Ibu dapat? Karena ini tadi dibilang katanya pengalaman baru ya. Ini pengalaman yang memang jarang sekali terjadi. Kira-kira pengalamannya apa aja nih? Ya, pengalaman yang didapat dalam mengikuti acara homeschooling bahagia ini banyak sekali. Ya, yang pertama kita itu melatih mental kita yang pertama. Karena sebelum tampil itu kita harus menyiapkan kondisi kita, baik penampilan kita. Tentunya kalau kita tampil di depan umum, apalagi di media, orang itu melihat dulu bagaimana penampilan kita. Kalau memang penampilan kita sudah oke, tentu orang menyambutnya dengan semangat. Betul. Kalau menarik langsung ya. Iya, dan begitu sangat menyenangkan bagi saya, bisa mengobati rindu saya untuk mengajar di kelas. Walaupun tidak ada siswa di depan kita, tapi mereka tetap stay di depan media televisinya dan mereka berfoto. Rasanya begitu rindu dengan mereka. Mereka juga sangat merindukan kita. Nah, juga kadang-kadang saya itu rekam suara di WA grup karena
ada beberapa anak itu merindukan suara Dari gurunya gitu iya, ya. suara dari gurunya. Jadi saya buat rekam suara, saya kirim ke WA grupnya. Jadi begitu banyak pengalaman yang didapat sebenarnya. Termasuk juga kalau dulu kita itu hanya tahu oh RB itu di sana tempatnya. Nah, sekarang kita sudah merasakan RB ini di sini, Masuk tempatnya gitu di ya. lantai 5 yang ruangannya begitu wah, begitu bagi kami. Nah, itu pengalaman pertamanya pasti iya, exciting yang sekali, apalagi pastinya. walaupun misalnya tidak langsung berhadapan, tapi dia merindukan, biasanya anak-anak Iya. tuh merindukan suasana sekolahnya. Iya, malah benar. ya, seperti itu. Jadi memang kita doakan juga mudah-mudahan ini segera berakhir juga. Amin, ya Nah, Rabbal untuk Alamin. evaluasinya sendiri Bu, untuk materi yang memang sudah disampaikan, bentuk evaluasi pematerian ini seperti apa? Kalau materi ini bentuk evaluasinya kepada anak-anak, kemarin saya buat pertanyaan, itu pada umumnya mereka sudah tahu dengan materi yang kita sampaikan, karena juga mereka di samping mengikuti homeschooling ini mereka masih belajar dengan buku-buku mereka yang ada di rumah. Jadi karena memang bagi dia ini pertama mengalami belajar di rumah, pertama mereka itu sangat antusias untuk menyambut apa saja yang diberikan oleh gurunya. Bahkan ada juga orang tua murid itu, Bu, minta lagi ya materinya, karena nagih anak gitu ya. saya sudah mengerjakan yang kemarin. Jadi itu yang saya berikan kepada siswa-siswa saya. Artinya memang tadi materinya sudah disampaikan, sudah Iya. selesai, akhirnya nagih lagi minta Nagih materi lagi, yang lain karena gitu ya. iya. Memang menarik. Nah ini kalau misalnya disuruh pilih ini Bu, ini lebih enak mana nih untuk ngajar live di sini dengan di sekolah ya? Kira-kira? Bagi saya pribadi untuk mengajarnya lebih enak di sekolah. Karena apa? Kita di sekolah itu anak-anaknya kan lucu. Anak-anaknya unik. Ada yang belajarnya masih sambil bermain, ada yang serius, dan juga kalau kita berhadapan langsung itu kan lebih tahu. Oh, ini anaknya aktif, anaknya tidak aktif. Lebih merespons seperti Iya. itu ya. Nah, tapi karena memang keadaan yang harus memaksa kita belajar dari rumah, jadi ini tidak menutup kemungkinan bisa lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan Ibu Sukma tadi, saya juga merespon kalau memang homeschooling ini dilanjutkan, ya oke, bagus sekali. Jadi Saya sangat harapannya mensupport. memang untuk dilanjutkan Iya. seperti itu ya. Oke, nah kita ke Bapak Edward lagi nih Pak, terakhir Pak, untuk masukan mungkin yang ingin disampaikan untuk program homeschooling bahagia ini dari pengawas seperti apa? Kalau untuk homeschooling ini sendiri, masukan saya memang perlu untuk sebagai narasumber atau sebagai guru yang akan tampil itu memang perlu selektif, sehingga kualitas guru, kualitas yang disampaikan, metode yang digunakan mungkin memang agak mungkin sedikit lebih meningkat lagi. Bukan artinya yang selama ini tidak baik. Selama ini pada waktu kita mengamati dari layar kaca, sekira ini guru-gurunya bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua yang menyampaikan materinya. Termasuk ada beberapa orang yang menyampaikan di SMP itu ada olahraga, tapi bukan di sini, kayaknya di stasiun lain. Mungkin bagus juga dia menyampaikan materi olahraganya itu. Nah, jadi sekedar masukan ya, mungkin untuk ini kita evaluasi sama-sama bagi pemangku kebijakan, kalau bisa memang dilanjutkan sebagai media yang untuk menambah daripada kegiatan pembelajaran, saya kira perlu dilanjutkan. Oke, perlu dilanjutkan dengan mungkin pematerinya Iya. atau materinya lebih ditingkatkan juga Iya, kualitasnya, iya. mungkin lebih bervariatif juga. Bervariatif, Seperti iya. itu. Oke. Nah, ini kalau dari kepala sekolah ini Bu, untuk Ibu Sukmawati sendiri, mungkin pesan yang akan Ibu sampaikan untuk para orang tua di rumah terkait dengan pola pembelajaran ini yang di tengah kita tahu bahwa sekarang di wabah COVID-19 ini seperti apa Bu? Ya, di tengah COVID ini paling tidak orang tua Oke, ada telepon sebentar.
Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa ini? Dengan Surya dari SD 2. Oke, boleh silakan sayang, ada yang mau ditanyakan? Kemarin kan ada materi tentang gambar dekoratif, Bu. Unsur-unsur apa, Bu? Apa saja, Bu? Unsur-unsur dekoratif ya tadi. Oke, mungkin langsung dijawab sama Ibu Murtiana ya. Terima kasih Surya sudah menelpon. Iya, terima kasih. Iya, oke. Boleh dijawab ini Bu. Ini pertanyaan terakhir ini mungkin dari Surya ya. Ya, terima kasih Suryo. Kemarin kita memang sudah membahas tentang unsur-unsur gambar dekoratif. Nah, ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah titik, yang kedua garis, ketiga ruang, keempat bidang, kelima bentuk, keenam warna, ketujuh gelap terang, dan yang terakhir adalah tekstur. Jadi unsurnya ada 8 unsur. Itu ya nak ya. Terima kasih Suryo. Terima kasih. Tadi mungkin mengulang kembali tentang unsur-unsur gambar dekoratif ini yang menarik sekali untuk bagi Suryanya ya. Oke. Nah, memang ini tadi menyiapkan PPT-nya. Bu, ini selama memberikan materi ini berapa lama menyiapkan materi PPT-nya ini? Dalam menyiapkan materi PPT bisa 1 sampai 2 hari. Misalnya kita dibuat yang pertama, itu kita lihat dulu, kita lihat lagi apakah ini sudah menari atau sudah terangkum semua di dalam PPT kita. Nah, pada hari berikutnya, kalau memang PPT itu sudah bagus, sudah merangkum, ya kita dealkan saja. Seperti itu ya. Jadi memang karena mungkin tantangannya sendiri harus mengemas materi yang harusnya untuk 1 bulan 1 minggu dijadikan dalam waktu 1 jam seperti itu ya. Berarti tantangan yang tidak mudah juga. Oke, nah ini sebelumnya terima kasih ini kepada Bapak Edward, Ibu Sukmawati dan Ibu Murtiana telah memberikan evaluasi apa saja ini dari pandangan materi, dari kepala sekolah dan dari pengawas, dan memang kita harapkan juga pemirsa tadi seperti yang disampaikan Bapak Edward, mungkin ketika memang ini berlangsung baik pemateri ataupun materinya mungkin lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya. Dan memang ini sudah bagus, cuma karena kita akan lihat nanti seperti apa ke depannya. Semoga kalau memang iya, ada juga tadi yang dikatakan oleh Ibu Sukmawati, ada guru-guru lain yang mungkin ingin berkesempatan hadir, untuk berkesempatan hadir untuk menjadi pemateri di sini juga. Oke, pemirsa, karena keterbatasan waktu ya, ini masih banyak sekali yang mau kita obrolkan, memang keterbatasan waktu, kita akhiri sampai sini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus live dialog homeschooling, karena besok kami akan hadir kembali pada pukul 9 hingga jam 10 pagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Edward, Ibu Sukmawati, dan Ibu Murtiana. Baik, pemirsa, akhir kata saya Nevi Aprilia pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.